Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini terhubung saudaraku ini sehingga lagi ngonten saudaraku. Sementara ada pertanyaan saudara kita ini saya akan jawab mengenai pertanyaannya itu loban sirsak. Jadi oke, saya akan menjawab lagi pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya lubang sirsak. Biasanya lubang terjun saudaraku ya di dalam gedung rumahnya Walet. Jadi kalau saudara ini atas nama Suwardi ya, atas nama Suwardi, nama channelnya Suwardi. Terima kasih banyak saudaraku Suwardi di sana, mudah-mudahan saya selalu. Jadi saya akan mengangkat lagi ini lubang sirsak ya. Saudara ini mengatakan mengenai adanya gambar lubang sirsak. Sebenarnya bahasa lubang sirsak saudaraku itu di gedung rumah Walet itu saya sudah jelaskan, saya sudah perlihatkan di video saya ya, yang kemarin-kemarin, yang bulan lalu, yang tahun kemarin saudaraku ya. Jadi itu lubang sirsak saudaraku, cara merancang gedung. Kalau lubang sirsak coba lihat dulu ukuran panjang kali lebar, begitupun juga lantainya. Jadi cara merancang lubang sirsak saudaraku itu, kalau gedung itu standar, saya kasih umpamanya ukuran ini, ambillah 5 kali 15 lah ya, 3 lantai. Jadi cara merancang lubang sirsak saudaraku, saya sudah katakan bahwa itu lubang sirsak bagian di atas kita juga pailin seperti lubang terjun. Nah, kita pailin. Nah, cara memailingnya itu lubang sirsak saudaraku itu bagian atas aja. Nah, bagian atas saja, di situ kita pailing. Jadi sesuaikan apa yang saya terahkan di video reguler saya, di video tutorial. Begitupun juga yang gambar-gambar yang saya perlihatkan di video saudaraku. Jadi cara merancang lubang sirsak itu supaya Walet cepat beradaptasi di dalam, cepat tinggal. Sesuaikan ukuran gedungnya saudaraku ya, sesuaikan ukuran gedungnya. Terus ukuran yang bagusnya gimana? Ukuran yang bagusnya lubang sirsak itu saudaraku, kalau 5, saya ulangnya, kalau 5 kali 15 itu saudara ambil di situ ukurannya bisa 1,5 meter kali 2 ya. Saya ulangi, bisa 1,5 meter kali 2 saudara. Di situ bikin lubang sirsak ya, turun ke bawah. Saya umpamanya kan itu kan tergantung dari jarak antara lantai ke plak. Apakah kan biasa 2,5, ada yang 3 meter, ada juga 2,75 meter, ada juga 3,50 meter, ketergantungan dari jarak-jarak ya. Jadi kalau lubang sirsak saudaraku itu biasanya terang itu hanya bagian di atas lantai yang terakhir ya, lantai yang di atas. Nah, di situ di LMB cahaya pantulang masuk keras. Nah, sisa di situ saudara apa ya, maksud saya pailin ya. Di situ lar lubang antara ruang saudara pailin di situ, bendung itu pantulan. Beda kalau lubang terjun, karena turun dari LMB turun ke bawah itu semua terang. Jadi kita paling itu ada beberapa lantai kita paling. Beda kalau lubang sirsak ya. Lubang sirsak saudaraku itu hanya kalau bagian atas itu rata-rata kita sirsak bagian sudut ya, bagian sudut. Nah, usahakan saudara sirsak itu bagian sudut, bagian belakang, jangan bagian depan ya. Usahakan bagian 8 saudara sirsak. Nah itu. Jadi cara menangani gedung saudaraku itu, sisa saudara kalau seumpamanya tata ruangnya lubang sirsak saudaraku itu, usahakan lubang sirsak itu saya sudah gambarkan, sudah pernah saya perlihatkannya di gambar saudaraku. Coba telusuri videonya ya, karena sudah banyak video yang saya paparkan itu di bagian-bagian itu mengenai adanya lubang sirsak ya. Terus saudara, yang ini pertanyaan saudaraku ini sangat bagus juga, karena dia menanyakan lubang sirsak, lubang yang terselingi, beda dengan lubang terjun karena dari atas turun langsung ke bawah. Nah, jadi saudara di situ usahakan bagian di atas itu dipailing ya. Nah, apalagi kalau 5 kali 15, umpamanya lebarnya 5 meter, panjangnya ke belakang 15, jadi saudara di situ adakan lubang sirsak ya. Ini saudaraku, ini pantai ya di belakang lagi. Jadi lanjut dari itu saudaraku,
Itu cara merancang lubang sirsak diusahakan, ya usahakan. Tetapi seumpamanya saudara menggunakan di situ semacam kayak penampung air, sisa saudara di situ bisa atur tata ruang bagian dalam. Ya, karena ini kalau lubang sirsak saudara kan jarang yang gunakan lubang sirsak, jarang. Kebanyakan lubang terjung. Gedung-gedung yang dulu itu saudaraku rata-rata menggunakan lubang sirsak. Tetapi ada juga yang menggunakan lubang terjung, kan tidak selamanya. Mungkin saudara mengatakan apa bisa walet beradaptasi kalau kita gunakan lubang sirsak guru? Bisa, sama lubang terjung. Karena sering saya bahas ini, ada lubang sirsak yang tidak ada waletnya, ada juga lubang sirsak yang banyak waletnya. Begitupun juga lubang terjung, ada lubang terjung yang tidak ada waletnya, dan ada juga lubang terjung yang banyak waletnya. Ketergantungan bagian di dalamnya. Selalu saya katakan saudaraku, seperti ini di belakang kan ada air. Walet saudaraku itu suka air. Dia saja bikin sarang saudaraku kan air liur. Ya itu, kalau panas itu biasa itu sarangnya biasa kering, pecah. Karena dia punya walet ini suka dia lembab. Jadi di bagian di dalam ruangan RB saudaraku diusahakan supaya dilembabkan ya. Dilembabkan, diatur semua itu pencahayaannya, begitupun juga suhunya, itu semua yang diinginkan walet ya. Terus saudara, mengenai adanya lubang sirsak itu ukuran bagaimana yang paling idealnya, maksudnya yang bagus, ukuran LMB nya. Begitupun juga ukuran lar, itu lubang sirsak bagian atas ya. Jadi kalau ukuran LMB saudaraku seperti tadi yang saya katakan, sudah banyak yang saya tayangkan di video juga, baik di lokasi ya, maksudnya di lapangan, begitupun juga pembahasan, dan saya perlihatkan gambar. Coba telusuri videonya saudaraku ya, lengkap semua di situ. Hanya ada beberapa video, kan sudah banyak video saudaraku, karena saya hitung-hitung video itu sudah lebih 2000 video itu. Sisa saudara di situ cari yang pembahasan lubang sirsak, begitupun juga ukuran LMB. Sisa saudara di situ mana yang saudara punya gedung menggunakan lubang, apakah saudara punya gedung lubang sirsak atau lubang terjung? Coba ikut panduan itu saudaraku ya. Yang sering saya jelaskan, yang sering saya paparkan adanya lubang sirsak ya, maksudnya terselingi. Itu. Jadi itu intinya saudaraku ya. Kalau mengenai adanya suara di dalam, kalau umpamanya saudara menggunakan lubang sirsak, apa saudara menggunakan suara tarik, ketergantungan. Ya saudara ingin menggunakan suara tarik tidak jadi masalah. Hanya kalau penjelajah 75 saudaraku, kalau menangani gedung itu atau merehab gedung, saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Ya itu hanya beda ya. Ya mungkin saudara mengatakan, apa bisa bang tinggal burungnya kalau tidak suara tarik? Kenapa tidak saudaraku ya? Kenapa tidak? Karena saya punya gedung itu tidak ada suara tarik, alhamdulillah. Ya, sudah panen per bulan. Pernah juga saya panen per 2 minggu, tapi saya opor ke per 1 bulan. Itu yang bangunan-bangunan yang sudah pertama yang saya naikkan. Ya, itu yang bangunan di belakang sudah itu kan sisa saya lihat sarangnya, mana yang saya bisa lepaskan lagi, mana yang belum saya lepaskan. Ketergantungan dari bagian di dalam itu, situasinya bagian di dalam. Jadi itu. Jadi kita kembali itu tadi saudaraku ya. Kalau saudara membahas lubang LMB yang bagus, itu banyak tingkatan lubang saudaraku, tergantung dari ukuran gedung dulu. Berapa ukuran gedungnya baru saya bisa intinya gedungnya, ukuran gedungnya gimana saudaraku, berapa ukuran gedungnya ya, lebarnya, maksudnya poitnya. Bahasa poit itu berarti pos. Ada juga mengatakan minaranya, ada juga pos-posnya. Di situ saudara berapa luas lubang, di situ saudara main di situ ukuran LMB. Karena ukuran LMB saudaraku itu ada yang berukuran 27 kali 60, ada 27 kali 90, ada 27 juga kali 80 ya, dan ada 27 kali 100, berarti 1 meter. Terus ada juga 25 saudaraku ya, 25 kali 75, ada 25 kali 90, ada 25 kali 100. Jadi ketergantungan saudaraku yang sering saya gunakan itu ukuran-ukuran sesuai dengan ukuran poit. Begitupun juga bangunan. Bangunan itu panjangnya berapa,
Begitupun juga lebarnya berapa lantai baru saya bisa rancang itu LMB. Ya. Nah, sisa di situ kita main itu bagian lar di dalam. Seumpamanya saudara menggunakan lubang sirsak, ini kan ada perpaduan ya. Karena ada dua pertanyaan juga saudaraku, langsung saya angkat dua. Cara menangani, cara memahami atau cara penempatan lubang sirsak. Saya sudah jelaskan tadi. Begitupun juga LMB. Berapa lebar berapa tingginya naik dan berapa panjangnya. Sisa saudara di situ atur. Ya, atur. Supaya saudara itu walet ini bisa beradaptasi, bisa cepat mengenal tempat. Yang jelasnya saudaraku diutamakan itu adalah kelembapan. Ya, usahakan kelembapan saudaraku ya. Biar itu mantap lubangnya, LMB-nya mantap, bagian lubang sirsak atau lubang tercung seumpamanya. Kalau bagian di dalam saudaraku itu tidak terpenuhi, walet akan ujung-ujungnya juga akan keluar. Tidak betah itu walet, seumpamanya panas hawanya di dalam. Ya, atau terang atau gitu selalu terganggu, sulit juga walet tinggal saudaraku ya. Jadi kita harus paham semua itu ya. Yang sering saya jelaskan, yang sering saya angkat mengenai adanya itu. Jadi itu intinya saudaraku ya. Mudah-mudahan saudaraku ini bisa paham apa yang saya utarakan, apa yang saya berikan mengenai adanya penjelasan tentang dunia perwaletan secara alami. Nah, kan pertanyaan saudara kita ini saya sudah dealkan tentang lubang sirsak. Lubang yang terseling ya, lantai 3, lantai 2, lantai utama, atau sebaliknya lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Begitupun juga mengenai adanya LMB. Saya sudah jelaskan juga tadi secara transparan, secara merinci. Itu pertanyaan saudara kita Suwardi. Atas nama Suwardi ini alhamdulillah saya sudah jelaskan. Sisa saudaraku, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, insya Allah nanti lain waktu luang saya akan berikan info. Begitupun juga mengenai adanya saudara kita yang belum sempat saya angkat pertanyaannya, insya Allah ada waktu luang saya akan berikan motivasi sesuai apa yang ditanyakan, apa yang diinginkan saudaraku mengenai adanya pertanyaan di situ. Insya Allah saya akan jawab ya. Nah itu kan ini saudaraku ini alhamdulillah ini karena sudah kemarin tidak sempat lagi ngonteng, karena itu kadang saya tidak ngonteng 1 hari, ngonteng 1 hari, 2 hari, 3 hari, kadang tidak lagi karena adanya kesibukan di lapangan juga saudaraku ya. Karena saya orangnya beraktivitas juga di luar lapangan ya. Intinya itu. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pencerahan ini motivator ke saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi petani walet, strep peternak walet di dunia perwaletan secara alami. Jadi silakan ambil saudaraku ya, petik yang baiknya, yang tidak berkenan jangan diambil. Tetapi perlu saudara saring juga. Sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke dan mancanegara. Sukses selalu.